Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah hadzal yaum kita nata'allam darsana fi madati an-nahwi khususan fi darsi al-mubtada wal khabar. Baik, pada hari ini kita akan belajar kembali terkait materi nahwu. Khususnya pada hari ini kita akan belajar di bidang nahwu, khususnya pada bab al-mubtada wal khabar. Seperti pembahasan minggu lalu kita yaitu membahas tentang isim. Coba kamu Mas Dar baca kalimat berikut. Zaidun qaimun. Fauzan, yang bawahnya apa? Fatimatun. Irfa sautaka. Fatimatun qaimatun. Fatimatun. Fatimatun. Mas Dar, ini apa Mas Dar? Zaidani qaimani. Fauzan? Fatimatani qaimani. Qaimani. Nah, dari semua contoh kalimat ini, manakah sesuai dengan pembahasan yang kemarin tentang isim, manakah dari kalimat-kalimat ini yang termasuk ke dalam isim? Siapa yang tahu? Mana? Tunjukin yang isim. Kapan mana? Zaidun. Terus apa lagi? Fatimatun. Mas Dar, kamu gak tahu? Kulluhum Ustaz. Kulluhum. Naam, so. Kulluhum huwa al-ismi. Seperti pembahasan sebagaimana minggu kemarin bahwa ini adalah isim, salah satu cirinya itu ada tanwin. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang mubtada wal khabar. Zaidun qaimun. Mubtadanya adalah Zaidun. Di mana-mana ada mubtada pasti ada khabar. Contoh yang pertama, Zaidun qaimun. Zaidun i'rabnya apa? Rofa. Qaimun i'rabnya apa? Rofa. Kemudian Fatimatu i'rabnya rofa. Pakai tanwin atau tidak? Tidak. Kenapa tidak, Mas? Kenapa bisa lupa? Tapi ini isim atau bukan? Itu sama isim. Tapi kenapa tidak tanwin? Kan ini sudah dibahas. Karena menunjukkan nama seseorang. Lalu kenapa tidak pakai tanwin? Tidak sama dengan Zaidun. Itu ada titik di atas apa Ustaz? Mana ini? Iya, bukan bawah ya Ustaz. Ini itu. Ya, itu tak, titik tak. Nah, ini harokatnya. Oh iya. Nah, iya gitu. Jadi intinya Zaidun dan Fatimah itu merupakan kedudukannya sebagai mubtada. Ini adalah bentuk isim mufrad karena jumlahnya hanya ada satu. Di sini Zaidunnya ada berapa orang? Satu. Fatimahnya ada berapa orang? Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu Zaidani qaimani. Mana mubtadanya? Ya, siapa yang tahu? Mana mubtadanya? Apakah Zaidani atau qaimani? Zaidani. Lalu qaimaninya sebagai khabar dari Zaidani. Zaidani i'rabnya apa, Mas? Rofa Ustaz. Rofa. Kenapa rofa? Itu kan bentuknya tasnya Ustaz. Tasnya. Tasnya itu i'rab rofanya dengan penambahan alif Ustaz. Penambahan alif. Lalu kenapa ini dirofakan Zaidani? Kenapa? Jadi mubtada Ustaz. Kemudian yang ada mubtada pasti ada khabar. Khabar di sini i'rabnya apa? Sama Ustaz. Rofa. Kenapa rofa? Jadi khabar dari mubtada. Baik, pintar sekali. Jadi Zaidun, Fatimatun i'rabnya merupakan sebagai mubtada. Kemudian contoh yang terakhir di sini ada Fatimatan. Nah, so jangan lama-lama.
Saya nyatet Baik, Fauzan. Kamu nyatat? Bagus. Ini merupakan contoh yang terakhir. Fatimatani qaimatani. Nah, Fatimatani sebagai apa, Fauzan? Bentar. Mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Karena si marifat. Marifat di awal kalimat. Udah kebayang berarti ya mubtada itu seperti apa? Nah, kemudian dari contoh-contoh ini Zaidun qaimun. Mana mubtadanya? Jedus. Kabarnya? Koimun. Fatimatu qaimatun. Fatimatu sebagai Tada. mubtada. Qaimatun sebagai Obat. khabar. Zaidani sebagai Tada. qaimani. Obat. Fatimatani Tada. qaimatani. Obat. Dari pembahasan sebelumnya yaitu isim dan sekarang ada mubtada dan khobar, coba simpulkan. Jadi dari satu dulu, mubtada itu apa sih? Isim. Mubtada adalah isim. Nah, setelah isim mubtada juga adalah dia apa? Selain isim, jadi mubtada itu apa? Marifat. Yang pertama isim, kemudian Marifat. ma'rifat, kemudian Obat. rofa, kemudian ada lagi? Udah. Coba disatukan menjadi sebuah definisi atau teori dari mubtada tersendiri. Jadi mubtada itu apa? Coba. Tada adalah isim Isim yang marifat yang ma'rifat yang terletak di awal kalimat dan hukumnya obat. hukumnya rofa. Baik, pintar sekali. BTW masdar lama banget ya. Kemudian setelah mubtada pasti ada khobar. Khobar ini irobnya apa? Rofa. Terletaknya setelah apa? Setelah mubtada. Jadi khobar itu apa sih? Obat adalah pelengkap tada. Khobar adalah pelengkap Tada. mubtada yang terletak setelah Tada. irobnya Obat. rofa. Jadi mubtada dan khobar ini selalu Sama. bersama seperti aku dan Tidak ada. tidak ada. Jadi mubtada itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya mubtada wal ismu. Mubtada adalah isim wal ismu al marfu'u yang dirofakkan fi awalil jumlah Di awal kalimat. di awal kalimat. Jadi mubtada ini isim sebagaimana pembahasan kemarin yaitu isim. Oh, kemarin apa? Indomaretnya kemana? Ada. Baik. Kemudian khobar. Khobar itu pasti setelah mubtada. Walaupun nanti di pembahasan kelas berikutnya ada mubtada atau khobar yang ada pelengkap selain dari mubtada itu Berarti sendiri. mubtada khobar itu nanti ada pelengkapnya. Ya, jadi ada pemisah. Jadi ada huruf-huruf. Jadi setelah mubtada tidak langsung khobar, tapi nanti ada pelengkap. Dipisahin gitu. Ya, dipisahin. Tapi tetap akur. Tetap akur, tidak selek. Nah, jadi khobar ini pasti terletak setelah Zaidun. Maka definisinya bisa kita tarik kesimpulan sesuai tadi apa yang dikatakan Ojan. Al khobaru huwa al ismu isim. Khobar ini sama juga isim. Isim al marfu'u yang dirofakkan, al musnadu ilaihi yang mengikuti mubtada atau terletak setelah mubtada atau disandingkan kepada mubtada. Sebagaimana dari definisi itu, maka khobar itu pasti disandingkan i'rabnya dengan mubtada. Kita langsung ke penerapan. Coba kasih contoh satu aja. Contoh selain dari ini, Ojan buat satu contoh mubtada khobar yang sederhana. Jamilun. Siapa? Umarun Jamilun. Kenapa tidak saya? Kan beda Ustaz. Oh, beda. Contohnya jadi apa? Umarun Jamilun. Umaru Zaidun. Jadi gak usah pakai alif lam Ya ya. udah marifat saja. Ya, jadi Umaru itu sebagai Isim marifat alam. Kedudukannya sebagai mubtada mubtada. Khabarnya Jamilun. Jamilun. Baik, pintar sekali. Sudah mengerti ya? Sudah. Insyaallah. Insyaallah mari masdarnya lama kita cukupkan saja pertemuan kali ini. Semoga dapat dimengerti materinya. Insyaallah. Iya. Oh, tulisannya bagus banget. Ya, Saya bagus. ngarang-ngarang sendiri Ya. tadi kita. Bagus. Tingkatkan ya.
Ya, cukupkan sekian. Mohon maaf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.